Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, kita telah terhubung, kita akan berbincang dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irfan, sejauh ini bagaimana Garuda Indonesia mengoptimalkan kapasitas penerbangan untuk memenuhi kebutuhan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru ini? Tadi kami mendapatkan laporan bahwa penumpang naik lebih dari 50%, Pak. Ya, betul. Jadi seperti biasa di setiap libur Nataru ya, kita ini mempersiapkan secara dini beberapa hal selain penambahan jumlah penerbangan ke kota-kota tertentu maupun peningkatan frekuensi, baik itu kami di Garuda maupun di anak perusahaan kami yaitu Citylink ya. Jadi seperti tadi juga disampaikan kita akan menyediakan sekitar 1,3 juta kursi. Harapan kita ini bisa memenuhi kebutuhan publik untuk berlibur, tapi tentu saja kita juga monitor itu setiap saat untuk memastikan bahwa bila ada kekurangan kita akan tambahkan penerbangan ke destinasi-destinasi tertentu. Namun demikian bukan hanya sekedar jumlah tambahan seat maupun penerbangan yang kita lakukan, tetapi kita tetap akan fokus ke dua hal. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan, kesiapan maupun keamanan penerbangan, dan yang kedua kita harapkan memang delay atau hal-hal terkait dengan penundaan itu bisa kita minimalisir seminim mungkin sehingga teman-teman yang ingin berlibur itu nggak dirusak suasana liburnya di penerbangan gitu. Kita juga ingin meningkatkan experience dari para penumpang yang berlibur. Kami di Garuda meminta seluruh jajaran manajemen untuk bergantian piket di bandara-bandara utama untuk memastikan apa saja yang terjadi di sana dan apa bantuan yang kita bisa berikan, baik itu percepatan check-in, boarding, maupun hal-hal yang lain yang kita akan hadapi nanti. Seperti diketahui, mungkin ini adalah liburan pertama dari banyak warga Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri setelah mengalami masa pandemi. Jadi kita ingin pastikan mereka semuanya sama-sama mempersiapkan diri dengan baik dan kita akan ada di lapangan, di bandara untuk memastikan itu bisa terjadi dengan baik. Terima kasih. Baik. Pak Irfan tadi sempat mengatakan bahwa fokus dari Garuda Indonesia ini adalah keselamatan, kesiapan, dan juga keamanan dari penerbangan. Nah, saat ini Pak Irfan seperti apa proyeksi frekuensi penerbangan pada libur Natal dan Tahun Baru, baik itu domestik dan juga internasional? Apakah kemudian ada penambahan rute, Pak Irfan? Ya, jadi memang saya sambil contek data ya. Jadi memang kita ada jumlah penerbangan kita di bulan Desember ini ada peningkatan dan kita ada penerbangan sebanyak 2015 penerbangan per minggunya ya. Jadi kita kalau menghitung penerbangan itu hitungannya minggu dan ini adalah tumbuh 21% dibanding bulan November yang pada waktu itu sekitar 1.670. Dengan peningkatan 20% ini kembali lagi kami harapkan bisa disambut dan digunakan oleh publik. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi tentu saja kita akan terus-menerus mereview apakah menambahkan atau tidak dan dari sisi penumpang kita berharap atau kita estimasi saat ini ada peningkatan sekitar 30%-an. Isian penerbangan kita masih ada beberapa penerbangan yang bukan kosong lah, artinya masih ada seat yang bisa dipesan oleh teman-teman sambil tentu saja kita selalu memastikan bahwa penerbangan tersebut aman. Nah, kita memang ada beberapa rute tambahan atau rute-rute baru yang kita sediakan dan ini kita memang buka akhir bulan November kemarin dan di awal bulan Desember seperti penerbangan Narita, Denpasar, Melbourne Denpasar, Melbourne Jakarta, dan Seoul Denpasar. Kenapa kita sampaikan itu? Karena kita tahu bahwa
bukan hanya masyarakat Indonesia yang punya keinginan terbang ke Bali, tapi juga banyak masyarakat asing, dan ini bagian dari upaya kita secara terus-menerus memastikan recovery dunia pariwisata khususnya di Bali bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi. Baik, Pak Irfan, dari jumlah kursi yang disediakan, bagaimana okupansinya sejauh ini, Pak Irfan? Jadi di tanggal-tanggal yang kita ramalkan akan mulai padat keluar dari Jakarta sekitar tanggal 22-an itu memang sudah di atas 80%-an. Secara rata-rata penerbangan kita sudah di atas 65%. Jadi memang ini cukup kabar baik buat kami di Garuda. Tapi kami tentu terus-menerus memonitor bila ada penerbangan mencapai mendekati lebih dari 100%. Kita tentu saja akan memikirkan beberapa alternatif. Yang pertama, alternatifnya adalah kita ganti penerbangan tersebut dengan pesawat berbadan besar, lebar ya, yang isiannya lebih banyak, atau kita tambahkan frekuensinya. Kita sedang koordinasi terus-menerus dengan seluruh stakeholder untuk memastikan bahwa keinginan semua publik yang ingin bepergian dengan menggunakan Garuda dan atau Citylink itu bisa kita layani semaksimal mungkin. Baik, Pak Irfan, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini sudah bergabung bersama Klik Indonesia Siang dan juga sudah berbagi informasi terkait dengan penerbangan khususnya Garuda Indonesia. Terima kasih Pak Irfan, Direktur Utama Garuda Indonesia. Selamat siang Pak, sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu, dan para penumpang harap selalu waspada karena pandemi belum lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan.